Berilah itu, kemudian diberilah juga labo atau catu. Yang dimaksud labo itu ya dia akan bisa mendapat keuntungan seumur hidupnya dan segenerasinya. Diberilah tegak desa untuk ngupo piro daripada pusat rohani dan kebudayaan berupa pura ini. Nah, kan Pak D mendalami jati diri Tabanan nih, Kalau kita lihat sekarang sejabak Tabanan, di pura mana yang sebagian besar masih mempertahankan jati diri Tabanan aslinya nih, Kak? Pura ini kan. Ya, kalau pura yang asli ini kan adalah pura-pura yang memang tidak dipakai sebagai panggung politik atau dipakai sebagai ajang untuk aktualisasi diri oleh siapapun, baik oleh yang menjabat sebagai prajuru, baik oleh yang menjabat sebagai ring government. Kalau sudah pura niki dipakai modal kultural, modal budaya, dan modal ekonomi dalam membangun establishnya diri, ini sangat berbahaya. Berbahayanya apa? Kepada lokasi masyarakat di sana, kepada pejabatnya, kepada penggagasnya, kepada panitia yang menyelenggarakan. Karena niki ada leluhur niki membendeng itu dengan kutukan-kutukan. Nah, ini kalau diungkapkan ki Purana nih kan ya? Ngeri nih kok. Nah, sebenarnya kenapa yang bergerak niki? Ya karena dia sayang dengan masyarakat yang Bali. Yang sempat sampaikan niki di sebuah dinas kebudayaan di Bali, ya. Karena kita bicara di Tabanan kan tidak sebutkan. Di sana yang diminta untuk menyampaikan. Napi sih kentene pemastune yeneng mas-masan Ido Betaro merupa linggih Ido niko merupa pura ke Kota Katik. Nah, terpaksa yang menyampaikan itu. Iki berdiri semua ini. Ya, karena ini kok bukan hanya kita, ya materi kita akan bermasalah, keturunan kita akan bermasalah. Kenapa orang itu berani menjadikan situs-situs pura-pura itu dilihat sebagai komoditi untuk penunjang establishnya diri? Mungkin saja itu karena kekurangan dari pengetahuan dan nengetang raga dan nengetang tetamian di Betara leluhur kan. Yang nengetan ke jantan maupun ke suci kan. Yang nengetan kesucian diri kita juga itu menjadi sebuah persoalan. Ketika kita sedang berjalan ya bisa aja, tapi akan beberapa ada periode tertentu kolaps. Kalau kita bicara kehidupan Pak D meyakini bahwa ketika tetamian ide leluhur Betara Sarang Sami nike di Kota Katik kan wenten pemastunya. Kalau nike yang kemudian kita ikuti, berarti kan ada suatu titik di mana kemudian tidak ada solusinya. Maksud yang puniki, apakah kemudian diberikan solusi? Apakah memang kemudian alam juga memberikan solusi ketika niki sudah dilakukan? Pemastunya wenten puniki makin rasanya supaya kembali ke tatanan awal. Bukankah hidup nikah harus begitu? Nggih, yang diharapkan adalah kita niki nami mantan. Aluh kita dibuat. Tapi yang membuat ruwet nikah kita. Dua gena, dua Ido Betara leluhur ben dua gena. Padahal itu sudah yang paling sempurna. Udah, jadi gini, di sebuah desa misalkan, den gumi di Jojo niki ring Tabanan. Pasti nampun Ido Betara niki ngembasin Merajapati Setra dalam usah jalan Bali Agung kan. Nah, ya ruangan ruang dan paran kan. Jadi diberilah itu, kemudian diberilah juga labo atau catu. Yang dimaksud labo itu ya dia akan bisa mendapat keuntungan seumur hidupnya dan segenerasinya. Diberilah tegak desa untuk ngupo piro daripada pusat rohani dan kebudayaan berupa pura niki. Untuk menjaga kelangsungannya sebenarnya. Diberi tegak desa dan suang-suang sanggah gede utawi merajan dikasih tegak merajan dan pekarangan dikasih juga tegal dan cari. Kalau yang dekat pasir dikasih cari no segara kan. Sampun bekelinan ngiko. Dulu hanya ada dua warisan, hak guna rawat, hak guna pakai. Lahirlah istilah pengempuan. Begitu kemudian ada istilah hak guna rawat semestinya. Ya, yang medue pengempu kan tendragane no anak cerita ya. Enten otoriti yang memiliki gitu. Disebut dengan duwe Ido Betara. Pertanyaan yang lebih spesifik niki pun Pak D. Ketika satu desa merubah tatanan suatu tetamian leluhur itu dalam bentuk pura. Kan tadi Pak D mengatakan ada pewastunya manah di tiang niki. Ketika ini terjadi, kemudian kesadaran masyarakat niki muncul. Raga pelih niki. Nah, napi angin ngewaliang niki kan lho. Kan sudah terbongkar dia Pak D. Mau wali